Mas Abdi ini kemudian turun dari mobilnya dan menuju ke depan mobil. Nah, di situ tiba-tiba menurut cerita Mas Abdi, dia ini melihat ada sosok yang berdiri di pinggir jalan. Padahal waktu itu posisinya itu berada di tengah hutan. Dan sosok ini menurut cerita Mas Abdi wajahnya itu seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup HR5 bersama saya Are. Channel yang menceritakan semua kisah misteri, kisah mistis, dan kisah horor berdasarkan pengalaman nyata. Kali ini aku mau menceritakan sebuah kisah mistis yang dialami oleh seseorang. Cerita ini sudah aku dapatkan hampir 2 bulan yang lalu. Karena ditulis dengan rapi kemudian dikirimkan kepadaku. Namanya Mas Abdi, sekarang berusia 30 tahun, sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Mas Abdi ini sekarang bekerja sebagai driver online dan semua ini dia ceritakan karena beberapa waktu yang lalu Mas Abdi ini mengalami kejadian yang cukup menyeramkan dan hampir membuat dia celaka. Waktu itu ketika bekerja di malam hari, karena biasanya Mas Abdi ini hanya bekerja di siang hari. Sebuah alasan yang membuat dia takut berkendara di malam hari. Tapi pada waktu itu dia agak sedikit terpaksa karena ada saudaranya yang meminta tolong untuk mengantarkannya menuju ke sebuah kota. Dan malam itu yang awalnya Mas Abdi ini ragu, kemudian akhirnya memenuhi permintaan dari saudaranya tersebut. Mereka menuju ke sebuah kota yang jaraknya itu cukup jauh, hampir 100 km. Dan jarak tempuh tersebut dilakukan di malam hari. Mas Abdi pun kemudian berpesan kepada saudaranya, jadi nanti kalau semuanya di jalan, mereka ini harus sering ngobrol. Nah, saudaranya ini sempat tanya, "Lu kenapa, Di? Kan biasanya kita juga ngobrol." Tapi Mas Abdi waktu itu bilang, "Aku takut nanti ngantuk." Dan akhirnya mereka ini berangkat bertiga waktu itu. Setelah perjalanan itu ditempuh selama 1 jam, mereka ini melewati sebuah jalanan yang sepi, apalagi waktu itu malam hari. Dan jalanan ini berada di tengah-tengah hutan. Jadi kanan kiri itu banyak pepohonan yang menurut Mas Abdi entah kenapa waktu itu suasananya itu agak sedikit seram. Padahal dia sudah sering menuju ke kota ini. Tapi dia kalau menuju ke kota itu biasanya itu siang hari. Nah, ada sebuah jalanan yang mengharuskan kendaraan mobil waktu itu harus pelan karena banyak lubang di jalan tersebut. Dan tiba-tiba waktu itu ketika mobilnya ini melaju dengan kecepatan sedang, tiba-tiba Mas Abdi ini mengerem. Spontan saudaranya yang ada di samping kirinya dan yang ada di belakangnya itu kaget. Kemudian salah satu saudaranya ini tanya kepada Mas Abdi, "Loh Di, kenapa kamu ngerem? Kamu ngantuk tak?" Dan Mas Abdi waktu itu bilang kepada saudaranya, "Kamu gak ngelihat tak? Tadi ada 2 orang itu nyebrang." Nah, sambil ngomong kata-kata itu, Mas Abdi ini kemudian turun dari mobilnya dan menuju ke depan mobil. Nah, di situ tiba-tiba menurut cerita Mas Abdi, dia ini melihat ada sosok yang berdiri di pinggir jalan. Padahal waktu itu posisinya itu berada di tengah hutan. Dan sosok ini menurut cerita Mas Abdi wajahnya itu seram. Kepalanya itu seperti luka-luka. Nah, spontan Mas Abdi ini kemudian masuk lagi ke dalam mobil. Nah, akhirnya saudaranya ini kemudian tanya, "Loh, Di, kenapa? Apa ada masalah di mobilmu?" Mas Abdi hanya bilang waktu itu, enggak ada masalah, kita lanjut aja. Nanti aku tak bawa mobil itu pelan-pelan."
Tapi entah kenapa saudaranya ini agak sedikit ragu, karena mungkin melihat raut wajah Mas Abdi ini pucat. Akhirnya saudaranya ini menawarkan untuk menggantikan posisi nyetir. Sesampainya di tempat tujuan, Mas Abdi ini kemudian izin kepada saudaranya kalau dia mau nginap saja di situ dan mau balik lagi ke esokan harinya. Akhirnya Mas Abdi ini pun cerita tentang apa yang dia alami, sebuah kejadian yang dia lihat tadi. Nah, di situ sebenarnya saudaranya ini memang curiga dari awal, karena Mas Abdi sepanjang perjalanan ini agak aneh, seperti orang ketakutan. Kadang tiba-tiba seolah-olah dia ini seperti terkaget sendiri, padahal waktu itu tidak ada apa-apa sama sekali. Dan akhirnya Mas Abdi pun menceritakan semua kepada saudaranya itu. Yang di sana juga ada orang tua dari saudaranya yang masih termasuk Pak D-nya lah. Nah, di situ Mas Abdi pun bilang kalau sebenarnya kenapa dia ini jarang keluar malam, apalagi harus mengendarai kendaraan. Karena Mas Abdi ini bahkan sering sekali melihat sosok, penampakan, bahkan kadang itu menyeramkan. Nah, Mas Abdi pun ditanya oleh saudaranya, apa kamu ini termasuk orang indigo? Dan waktu itu Mas Abdi cuma jawab, enggak. Waktu kecil aku itu enggak pernah ngelihat seperti ini. Semuanya itu terjadi semenjak pindahan rumah dan ketika aku kelas 1 SMP. Akhirnya Mas Abdi pun menceritakan pengalamannya sejak kecil. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun. Jujur Mas Abdi ini kadang merasa tersiksa dengan apa yang dia lihat. Walaupun itu tak selalu terjadi, apalagi kalau itu hanya di sekitar tempat yang dia kenal seperti di kampungnya, dia nggak pernah melihat sosok-sosok itu. Tapi ketika Mas Abdi ini keluar daerah dan tempatnya tidak dia kenal, kadang dia ini melihat sesuatu yang aneh. Nah, akhirnya Mas Abdi kembali menceritakan kejadian ketika dia kecil. Semenjak kecil Mas Abdi ini tinggal bersama kedua orang tuanya dan tinggal bersama kakek neneknya. Tapi ketika usianya sekitar 12-13 tahun, orang tuanya ini memiliki uang untuk membangun rumah. Tapi tanah tempat untuk membangun rumah ini merupakan tanah warisan dari kakeknya. Posisi tanahnya ini berada di pinggir kampung, di atas sebuah areal persawahan, dan kampung tersebut masih jaranglah penduduknya. Di samping tanah itu ada sebuah sungai. Sungainya ini tak terlalu lebar lah, hanya sekitar 3 meter. Setelah rumah itu berhasil dibangun, walaupun hanya masih dinding dan atapnya saja, karena teras dan lain-lainnya akan dibangun menyusul karena keterbatasan dana. Rumah itu berhasil berdiri. Orang tuanya Mas Abdi ini kemudian menempati rumah itu bersama Mas Abdi dan adiknya. Baru saja ketika mereka pindah ke tempat itu, di hari pertama, kedua, ketiga tidak terjadi apapun. Bahkan Mas Abdi ini merasa senang karena dia ini memiliki kamar yang cukup luas lah. Tapi pada suatu malam, awal kejadian dari semuanya, waktu itu sekitar jam 10 malam, Mas Abdi ini mau tidur karena habis nonton TV, dan orang tuanya ini sudah tidur sejak sore, mungkin karena kecapean. Dan waktu itu entah kenapa pikirannya itu gelisah. Mas Abdi ini sangat susah sekali tidur. Dan ketika dia sudah mulai agak terlelap dan mencoba untuk tertidur, di tengah antara dia sadar dan tertidur, karena posisinya berbaring menghadap ke atas, tiba-tiba Mas Abdi ini melihat ada sosok seperti kakek-kakek. Wajahnya itu seperti kempot lah, pipi kanan dan kirinya. Dan si kakek ini terus melotot ke arah Mas Abdi. Posisinya berada di atasnya Mas Abdi. Jadi dia ini seperti berpegangan di kayu yang ada di atasnya Mas Abdi. Dan si kakek ini bertelanjang dada, badannya itu kurus sekali. Tapi waktu itu ketika Mas Abdi ini berusaha bangun dan berteriak untuk minta tolong kepada orang tuanya, dia ini tidak bisa.
Dan seingat Mas Abdi, ketika dia berusaha untuk bangun, sosok itu seperti terus melotot ke arahnya dia. Tapi Mas Abdi ini akhirnya berhasil bangun. Dan ketika dia bangun, dia ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Pada akhirnya dia ini keluar kamar dan menuju ke kamar orang tuanya untuk tidur di satu kamar. Ketika ibunya ini nanya, "Ludi, kok kamu gak tidur di kamarmu sendiri?" Si Abdi ini kemudian cerita, "Gak apa-apa bu, aku masih takut tidur sendirian, soalnya aku belum terbiasa di kamar itu." Tanpa menceritakan apa yang dia alami, karena waktu itu Mas Abdi hanya memikir kalau mungkin tadi itu terbawa mimpi saja. Selang beberapa minggu tidak pernah terjadi apapun. Hanya kadang-kadang Mas Abdi ini ketika tidur, dia ini mendengar ada orang yang lewat di samping rumahnya atau samping kamarnya. Padahal di sana itu jelas-jelas tidak ada jalan. Tapi dia lebih tidak memperdulikan hal tersebut. Pada suatu malam, baru sekitar jam 9 malam, Mas Abdi ini yang masih kelas 1 SMP, dia ini memutuskan untuk mengerjakan tugas atau PR lah, membawa sebuah lampu kecil menuju ke teras rumah. Karena orang tuanya waktu itu masih nonton TV, jadi dia ini tidak bisa konsentrasi. Nah, posisi di teras rumah itu belum jadi, dan di depannya itu gelap karena banyak pepohonan lah. Karena di samping sebelah kanannya itu merupakan sebuah bangunan, tapi bangunan ini kosong lama. Entah itu dulu merupakan bekas rumah siapa yang sudah lama tidak ditinggali. Dan sebelah kirinya itu merupakan sungai yang pinggirnya itu banyak-banyak pohon pisang. Sedangkan jarak sekitar 30 meter baru ada rumah tetangganya. Jadi suasana waktu itu sepi. Ketika Mas Abdi ini sedang belajar, otomatis pandangannya itu menunduk ke bawah, menghadap beberapa buku dan alat-alat tulis. Ketika si Abdi ini masih berkonsentrasi untuk belajar, tiba-tiba dari sampingnya itu ada teriakan yang sangat keras sekali, seperti membentak Mas Abdi. Otomatis dia ini langsung menoleh. Dan waktu itu Mas Abdi ini melihat ada anak kecil perempuan, rambutnya itu pendek, dan dia ini berpakaian seperti pakaian anak biasa, tapi matanya itu lebar. Dan posisinya itu sudah berada sekitar 10 meter dari Mas Abdi. Nah, otomatis dia ini ketakutan. Waktu itu Mas Abdi ini langsung masuk ke dalam rumah sambil agak berlari. Nah, bapaknya ini nanya, "Ludi, kenapa kamu lari-lari? Kok gak sopan?" Nah, akhirnya Mas Abdi ini cerita kalau dia ini ngelihat ada anak kecil di depan rumah. Bahkan aku sempat dibentak waktu itu. Nah, mendengar kata-kata itu, bapaknya ini langsung keluar bersama ibunya, diikuti oleh Mas Abdi. Bapaknya ini bilang kepada Mas Abdi, "Ludi, mana? Katamu ada anak perempuan yang ganggu kamu. Kamu mbok yo jangan ngada-ngada." "Ada, Pak. Dia tadi ada di situ, di depan situ, di jalan itu." Kemudian bapaknya ini menuju ke jalan itu sampai ke sebelah kanan di depan rumah kosong tadi. Tapi waktu itu bapaknya bilang sambil agak teriak kepada si Abdi, "Gak ada siapa-siapa, ya sudah kamu masuk saja." Dan ketika bapaknya ini berjalan menuju ke rumah, Mas Abdi ini melihat si perempuan anak kecil tadi berada di teras rumah kosong tersebut sambil memandang ke arah Mas Abdi, dan dia itu tersenyum. Menurut Mas Abdi, senyumnya itu serem karena giginya itu terlihat semua dan senyumnya itu seperti lebar gitu. Tapi karena takut dimarahin, akhirnya si Abdi ini masuk bersama ibunya. Nah, karena dia ini sudah merasa 2 kali dan kadang-kadang dia ini mendengar suara-suara aneh, dia ini bermaksud bercerita kepada ibunya. Tapi waktu itu ibunya bilang kepada Mas Abdi, "Ya nggak apa-apa, Le, mungkin kita ini kan baru saja pindah ke sini. Kalaupun ada penghuninya, mereka itu mungkin
hanya sekedar mau kenalan, kamu nggak usah takut. Wong ya kamu sama kita, keluarga kita ini nggak ganggu mereka. Kalaupun nanti kamu ngelihat hal-hal seperti itu, sudah dicuekan saja, nggak usah dianggap. Mendengar nasihat seperti itu, akhirnya Mas Abdi ini agak tenang, karena sebelumnya dia memang nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh. Dan akhirnya berlanjut beberapa bulan kemudian. Waktu itu teras rumah dari Mas Abdi ini sudah mulai jadi, tapi mereka ini belum memiliki kamar mandi. Jadi ada sebuah kamar mandi sederhana yang berada di luar rumah. Waktu itu entah kenapa sekitar jam 1:30 pagi, Mas Abdi ini tiba-tiba terbangun dan pengen buang air kecil yang otomatis dia ini harus keluar rumah. Tapi ketika dia berada di ruang tamu, sebelum membuka pintu, Mas Abdi ini entah kenapa kok berpikir, ketika nanti aku di luar pasti aku ketemu hantu atau sosok-sosok yang lain. Dan kemudian Mas Abdi ini membuka pintu. Dia ketika mau menuju ke kamar mandi, dia ini tiba-tiba melihat ada sosok. Sosok ini terlihat sangat jelas sekali karena jaraknya itu nggak sampai 6 meter dari Mas Abdi, sekitar 4-5 meter. Jaraknya sangat dekat sekali. Tapi posisinya dia ini berada di seberang sungai kecil itu. Nah, sosok ini seperti perempuan karena rambutnya itu panjang, tapi semua pakaiannya itu hitam, yang membuat Mas Abdi waktu itu agak sedikit kaget. Mata dari sosok ini semuanya itu merah dan melotot ke arah Mas Abdi. Dan sosok ini seperti berjalan sangat pelan mendekati Mas Abdi. Tapi entah kenapa Mas Abdi waktu itu dia tidak merasa takut. Dia kemudian buang air kecil di halaman rumahnya sambil menghadap ke sosok itu sampai selesai. Setelah selesai, dia kemudian mau masuk ke dalam rumah. Tapi sebelum masuk ke dalam rumah, Mas Abdi ini masih terus memandang sosok tersebut yang seolah-olah dia ini mau mendekat ke arahnya. Tapi kemudian dia ini masuk ke rumah. Setelah itu dia berusaha untuk tidur. Karena sudah tidak tahan, keesokan harinya Mas Abdi ini cerita kepada neneknya, yang memang waktu itu neneknya ini sangat dekat sekali kepada Mas Abdi. Kalau dia tadi malam itu melihat sosok seperti itu. Dan akhirnya Mas Abdi ini mendengarkan sebuah cerita dari neneknya yang memang merupakan pemilik tanah di situ. Neneknya awalnya ini berpesan, Di, kalau kamu melihat sosok seperti itu, kamu gak usah manggil siapapun. Kamu gak usah manggil mbah atau nek atau siapapun. Takutnya dia ini akan menyerupai sosok tersebut. Nah, memang tempat itu dulu zamannya nenek ini masih muda. Tempat itu angker. Di sebelah kiri dari rumahmu, di samping sungai dulu ada pohon kapuk atau pohon randu, 2 buah pohon yang sangat besar sekali. Dan menurut cerita orang zaman dahulu itu merupakan sarangnya tuyul. Jadi karena saking besarnya dan banyak orang yang sering melihat penampakan di situ, akhirnya pohon randu ini ditebang. Dan setelah itu memang banyak orang yang sering mendengar suara-suara aneh, tapi tidak melihat sosok apapun. Tapi itu sudah lama sekali. Sekarang kampung kita ini kan ramai. Jadi mungkin kamu tinggal di situ kan penghuni baru. Jadi mereka mungkin mau kenalan saja. Dan mereka gak akan ganggu kok. Kamu gak usah takut. Nah, tapi semenjak kejadian itu, Mas Abdi ini jadi sering melihat beberapa sosok yang kadang itu menakutkan, kadang itu mereka terlihat itu cantik seperti manusia biasa. Walaupun lama-kelamaan dia ini merasa terbiasa, tapi kadang Mas Abdi ini juga merasa terganggu. Dan setelah dia ini menceritakan itu kepada saudaranya, nanti Pak D-nya ini pun baru mengerti. Akhirnya menawari Mas Abdi untuk diobatkan. Nah, Mas Abdi ini kemudian tanya,
Diobatkan kemana Pak D? Penyakitmu ini bukan penyakit medis yang aku bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Jadi nanti akan bawa Pak D ke kenalannya Pak D lah. Yang penting kamu ikut saja. Kita coba supaya kamu ini sembuh. Nah, keesokan harinya akhirnya Mas Abdi ini diajak ke salah seorang kenalan Pak D-nya. Di situ dia menceritakan semua dan kemudian diobatin. Nah, salah satu ritual yang terakhir mengobati Mas Abdi ini, bahkan dia waktu itu kesakitan. Jadi kedua matanya Mas Abdi ini ditutup dengan menggunakan daun sirih yang sebelumnya dibacakan mungkin doa. Dan waktu itu dia ini merasakan kedua matanya ini sangat panas sekali. Tapi setelah itu sekitar 5-10 menit rasanya itu lama-lama hilang. Dan setelah kejadian itu atau pengobatan itu, Mas Abdi memang tidak pernah melihat atau bertemu dengan sosok-sosok yang aneh dan bahkan menyakitkan. Nah, itu adalah cerita yang dikisahkan oleh seseorang bernama Mas Abdi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dari kejadian ini bisa kita simpulkan, beberapa orang memang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib atau hal yang tidak kasat mata. Entah itu merupakan anugerah dari Tuhan, atau entah itu karena dia ini memiliki sebuah ilmu. Semoga bisa diambil kesimpulan dan pembelajaran. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.